dalil baginya, tiada bukti yang benar baginya, dan perhitungan dia nanti di sisi Allah, di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan beruntung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan orang-orang kafir. Makanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Di antara dalil yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian telah mengatakan, berdoalah, memintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabahi doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhinakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa. Kemudian mengatakan bahwa orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadanya, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Allah di sini menyebutkan bahwa berdoa adalah ibadah. Kemudian muallif rahimahullah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan, sedangkan dalil bahwa al-khawf atau rasa takut merupakan ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan bahwa Allah mencintai rasa takut kita kepadanya, dan itu menunjukkan bahwa rasa takut tersebut merupakan ibadah. Kemudian dalil dari ibadah ar-raja atau rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman-Nya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal dengan amal kebaikan, amal-amal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia melakukan kesyirikan kepada Rabb-Nya dalam ibadahnya dengan siapapun atau dengan sesuatu apapun. Adapun dalil tentang ibadah tawakkul atau tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beriman kepadanya. Begitu pula firman-Nya, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu sudah cukup baginya. Dalil tentang ibadah ar-raghbah, yaitu rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah ar-rahbah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah al-khusyu', yaitu rasa menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi, mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka juga berdoa kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa berharap, rasa takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Kemudian
Dalil berikutnya adalah dalil untuk ibadah al-khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman-Nya, "Fala takhshawhum wakhshawni." Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Ini menunjukkan bahwa rasa takut adalah merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk ibadah. Kemudian dalil berikutnya adalah dalil tentang ibadah al-inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman dalil dari ibadah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan serahkanlah diri kalian kepadanya. Dalil berikutnya adalah dalil tentang ibadah al-isti'anah. Al-isti'anah adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman-Nya, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami beristi'anah, yaitu meminta pertolongan. Di dalam sebuah hadis disebutkan, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah dalil al-isti'adzah. Dalil tentang ibadah meminta perlindungan kepada Allah, yaitu dalam firman-Nya, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbul Falaq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rabbun nas. Dalil yang berikutnya adalah dalil tentang ibadah al-istighatsah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam musibah yang sedang menimpa. Yaitu firman-Nya, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, kemudian Rabb kalian tersebut mengijabahi permintaan kalian. Wa dalilul dzabh, kemudian dalil dari ibadah menyembelih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku, semuanya adalah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang paling dahulu menyerahkan diri kepadanya. Dalil dari sunnah, dari hadis Nabi SAW, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya adalah dalil ibadah nazar. Nazar merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman-Nya, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Mereka menepati nazar-nazarnya dan mereka takut akan hari yang keburukannya sangat banyak. Ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukan ibadah, yang menepati ibadah nazar. Di dalam potongan perkataan ini, Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan contoh-contoh ibadah dengan menyebutkan jenis-jenisnya, agar kita mengingat dan tahu tentang macam-macam ibadah tersebut. Dan yang disebutkan oleh beliau di sini hanya merupakan contoh-contoh saja. Di sana juga masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mu'allif di sini menyebutkan 17 contoh dari ibadah-ibadah tersebut. Kemudian mu'allif rahimahullah ketika menyebutkan
contoh-contoh ibadah tersebut, beliau juga menyebutkan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran, dari Kitabullah, dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui dalam, atau kita jelaskan dalam kajian-kajian yang lalu, bahwa agama semuanya adalah masail wa dalail. Agama ini adalah kumpulan-kumpulan dari masalah-masalah dan dalil-dalilnya. Makanya dalam menyebutkan sebuah permasalahan di dalam agama ini, maka kita harus menyebutkan dalil-dalilnya, baik dari Kitabullah maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada sebuah masalah yang tidak berdiri di atas dalil dari Kitabullah atau dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus ditolak. Masalah tersebut harus ditolak. Agama ini adalah masalah-masalah dan dalil-dalilnya, kumpulan dari permasalahan-permasalahan yang dikuatkan dengan dalil-dalilnya. Makanya di dalam potongan perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang telah lalu, kita melihat beliau menyebutkan masalah-masalah tersebut beserta dengan dalilnya, baik dari Kitabullah ataupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, mereka ketika membahas sesuatu, mereka tidak mendatangkan masalah-masalah tersebut dari diri mereka sendiri, atau hukum-hukumnya dari diri mereka sendiri, tidak. Tapi mereka benar-benar menjelaskan masalah tersebut dengan menjelaskan dalil-dalilnya yang kuat, dengan hujah-hujahnya yang jelas, dan bukti-bukti yang nyata dari Kitabullah dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merupakan para imam yang membawa petunjuk. Mereka para dai-dai yang membawa kebenaran kepada Kitabullah dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada jalan yang lurus. وكان رحمه الله ذكر في الأصل الأول الذي هو معرفة العبد ربه، ذكر أن معرفة العبد ربه تكون باعتقاد أن الرب الذي تفرد بالخلق والرزق والذي يعرف بآياته ومخلوقاته لا يعبد إلا هو، كما مر كلامه رحمه الله. قال والرب هو المعبود، وتلا قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ونقل كلام الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فإذا تقرر ذلك وجب على المسلم أن يعرف العبادة وأن يعرف أنواعها وأن يجتهد في معرفة أفرادها ليصرفها كلها لله، ولكي لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء منها. ولهذا أخذ المصنف رحمه الله يعدد أنواعا من العبادة مستدلا على كل نوع من هذه الأنواع بدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها، ولننتبه إلى قوله التي أمر الله بها، لأن العبادة هي شرع الله الذي أذن لعباده أن يتقربوا به إليه، كما قال ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين هو ما أذن الله به ورضيه لعباده وأمرهم به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Kemudian al-muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan dalam aslul awal atau landasan yang pertama, yaitu tentang mengetahui Rabb, mengetahui Tuhan, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sana menyebutkan bahwa pengetahuan seorang hamba kepada Rabb-nya adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan, zat yang memberikan rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala itu diketahui dengan
tanda-tanda kekuasaannya dengan makhluk-makhluknya. Allah tidaklah ada sesuatu yang berhak diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah. Al-muallif di dalam kitab ini mengatakan bahwa Ar-Rabb atau Tuhan adalah sesuatu yang diibadahi. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum." Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kemudian beliau menukil perkataan Al-Imam Al-Mufassir, pakar tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataannya bahwa yang menciptakan ini semuanya dialah yang berhak diibadahi. Apabila hal ini telah jelas, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui bahwa mengetahui tentang ibadah. Apabila kita tahu bahwa yang wajib diibadahi adalah Allah, maka kita wajib mengetahui apa ta'rif dari ibadah tersebut, apa pengertian dari ibadah. Kita juga wajib tahu tentang macam-macam ibadah, dan hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam mengetahui jenis-jenis dari ibadah tersebut agar kita bisa benar-benar memurnikannya untuk Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala menjadi sekutu baginya dalam ibadah-ibadah tersebut. Oleh karenanya, muallif rahimahullah dalam kitabnya ini mencontohkan kepada kita bermacam-macam ibadah, dan beliau menyebutkan dalil dari setiap macam-macam ibadah tersebut, baik dalil tersebut dari kitabullah atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau mengatakan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan. Macam-macam ibadah yang Allah perintahkan. Di sini muallif rahimahullah menyebutkan bahwa ibadah tersebut adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, karena memang ibadah adalah syariat Allah, syariat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa raditu lakumul Islam madina." Aku ridai Islam sebagai agama kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah." Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat-syariat dalam agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Agama merupakan sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diridai olehnya untuk dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah memerintahkan agama tersebut dalam kitabnya atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه الأمور الثلاثة التي بدأ بها هي الدين كله، كما هو مبين في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يجمعه هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين. وعلى هذه المراتب الإحسان، وهو أن يعبد المسلم ربه كأنه يراه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإيمان. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بذكر أصوله التي عليها يبنى، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإسلام، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فهذه الثلاثة هي الدين:
الدين إسلام وإيمان وإحسان، وكل من هذه الأسماء الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان جاء بيانها مجملا ومفصلا في كتاب الله. ولهذا من العبادة ومن الدين الذي نتقرب إلى الله به أن نحقق العلم بهذه المراتب الثلاث ونجتهد في تحقيق ذلك، وأن نحقق أيضا العمل بهذه المراتب وما تقتضيه من ذل وعبودية وخضوع لله سبحانه وتعالى. فهذا من العبادة، الإسلام والإيمان والإحسان، ومن أعظم ما يتقرب به إلى العبد إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو الدين كله. الدين كله يجتمع في هذه الكلمات الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وسيأتي ذكر الدليل على هذه المراتب الثلاث عند المصنف رحمه الله لاحقا. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Kemudian muallif rahimahullah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan di dalam kitabnya, contoh dari ibadah adalah Islam, iman, dan ihsan. Tiga perkara ini yang dijadikan sebagai permulaan contoh dari ibadah-ibadah oleh muallif rahimahullah. Ketiga-tiganya adalah agama ini. Agama Islam secara sempurna terringkas dalam Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jibril yang masyhur ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman, kemudian bertanya lagi tentang ihsan. Kemudian Nabi SAW mengatakan di dalam akhir hadis bahwa ini adalah Jibril yang menjelaskan kepada kalian tentang agama kalian. Maka ini menunjukkan bahwa agama ini diringkas di dalam tiga martabah ini, atau tiga tingkatan ini, yaitu tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Ini merupakan tiga tingkatan di dalam agama ini. Tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan ihsan. Yang dimaksud dengan ihsan adalah apabila seorang muslim beribadah kepada Rabb-nya Jalla wa'ala seakan-akan dia melihatnya. Ketika seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihatnya. Sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, anta'budallah ka'annaka tarah, yaitu dengan beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka apabila engkau tidak mampu untuk melakukan yang demikian, ya, seakan-akan kita melihatnya, berarti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kemudian derajat yang di bawah derajat ihsan adalah derajat iman atau martabat iman. Dan martabat ini telah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan pokok-pokoknya, dengan menyebutkan dasar-dasarnya yang dibangun di atasnya, yaitu dengan sabda beliau bahwa al-iman adalah mengimani Allah, mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik ataupun takdir yang buruk. Kemudian derajat atau martabat yang berada di bawah martabat iman adalah martabat al-Islam. Dan Nabi SAW telah menafsirkan martabat ini dengan sabdanya bahwa Islam adalah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian melakukan sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian
berpuasa, dan berhaji ke Baitullah Al-Haram ketika orang tersebut mampu untuk melakukannya. Ketiga martabat ini atau ketiga tingkatan ini, itulah agama Islam. Agama Islam, agama ini adalah Islam, iman, dan ihsan. Dan ketiga martabat ini semuanya telah dijelaskan dalam kitabullah, baik secara global ataupun secara terperinci. Oleh karena itu, termasuk di antara ibadah dan termasuk di antara agama yang kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mewujudkan pengetahuan kita tentang 3 derajat ini. Begitu pula dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan 3 hal ini dalam kehidupan kita. Beramal dengan 3 martabat ini dan konsekuensi dari 3 martabat ini. Konsekuensinya diantaranya adalah merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk merupakan dari ibadah. 3 hal ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan, merupakan ibadah yang paling utama yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan agama ini semuanya terkumpul di dalam 3 kalimat ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Dan nanti akan datang ya tentang dalil-dalil yang menyebutkan tentang 3 martabat ini dan disebutkan oleh musannif rahimahullah ta'ala. طيب بقي جزاكم الله خير فضيلة الشيخ dan Ustaz Mustafa Darimi hafizahullah ta'ala atas terjemahan, dan baqi tersisa waktu mungkin sekitar 1 menit bagi kita untuk menyampaikan pertanyaan dari pendengar dan نختتم بهذا القدر فنرجو من فضيلتكم يا فضيلة الشيخ الاختتام. تفضل. نحن الآن نستقبل الأسئلة. أقول لك في مثل هذه الحالة لا تتوقف حتى لو تعيد الكلام اللي قلته. الوقوف هذا يشوش على حتى نفس الكلام تعيده مرة ثانية بأسلوب آخر. قل لا نسمع. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، ولقد حان وقت صلاة المغرب، نرجو من فضيلتكم الاختتام. نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya fadilatul syekh. Dan demikian juga Ustaz Mustafa Darimi hafizahkumullah ta'ala atas terjemahan yang disampaikan di kesempatan sore hari ini dari kajian kitab Al-Usul Salasah bersama fadilatul syekh langsung dari kota Madinah An-Nabawiyah. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, mohon maaf kami tidak bisa hadirkan pertanyaan di kesempatan sore hari ini, dan telah masuk untuk kami kumandangkan azan untuk salat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di kumandangkannya azan untuk salat maghrib, dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan salat ibadah salat maghrib. Insyaallah kita akan ikuti kembali kajian setelah salat maghrib. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Dan Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la